Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Di era pandemi ini kita tetap harus bahkan meningkatkan diri, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak lupa pula melaksanakan anjuran pemerintah, melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Alhamdulillah kita pada pertemuan kemarin sudah bisa melaksanakan pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua ini, yang akan membicarakan tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekalian, melanjutkan materi yang kemarin masih KD 3.2, yaitu menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Pertemuan kedua dan ketiga kita akan membicarakan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari pembelajaran kita sekarang ini, yang pertama, setelah pembelajaran kalian diharapkan mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menganalisis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Untuk menyemangati belajar kita, mari kita menyanyi bersama-sama, yaitu lagu nasional yang dikarang oleh Ibu Sud dengan birama 4/4, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Baiklah, kita mulai dengan materi pada pertemuan kali ini, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar menurut Jim Bryce, ya di situ tulisannya James Bryce, ya ini jangan salah baca. Yang pertama, adanya kehendak warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan untuk mengatasi tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua,
adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara untuk menjalin kerjasama. Berikutnya sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di pertemuan pertama kalian sudah diuraikan tentang perbedaan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Nah, sekarang setelah diamandemen terdiri dari yang pertama pembukaan atas 4 alinea, yang kedua pasal-pasal, yang mana semula terdiri dari 16 bab menjadi 21 bab, semula 37 pasal menjadi 73 pasal, semula 49 ayat menjadi 170 ayat, semula pasalnya ada 4 aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan, semula 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Berikutnya sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama sifat konstitusi, yaitu fleksibel dan rigid. Sifat konstitusi berdasarkan macamnya dibedakan menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Adapun sifat konstitusi yang fleksibel atau luas, yang pertama cara merubahnya tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. 2, dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat konstitusi yang rigid atau kaku. Pertama, jika cara mengubahnya memerlukan cara yang tidak mudah. 2, tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat 1, tertulis, 2, singkat dan supel, 3, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 4, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Adapun fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1, sebagai alat kontrol, 2, sebagai pengatur, 3, sebagai penentu. Dari materi yang ada, tentunya di sini kalian tidak hanya belajar belaka, namun kalian akan mendapatkan nilai dari aktivitas yang kalian lakukan. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Nanti kalian akan diamati, walaupun kalian lewat grup WA, voice note, atau kalian lewat Zoom, ya aktivitas kalian tetap kami nilai. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tabel 2.2. Kalian bisa lihat di buku paket siswa halaman 31 yang dikerjakan melalui nanti direncanakan konten Google Classroom. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu berupa unjuk kerja dari hasil presentasi kalian tentang fungsi dan kedudukan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional pada aktivitas 2.2 buku paket siswa halaman 31. Walaupun kalian belajar dari rumah, walaupun dalam suasana pandemi, tapi penilaian tetap berjalan sehingga nanti rapot yang kelak kalian terima di akhir semester ini betul-betul hasil dari kerja kalian masing-masing. Demikian tadi anak-anak sudah kita bahas bersama untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan mudah dan nanti bisa kalian terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Apabila nanti ada penilaian harian ya maupun penilaian akhir semester, kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran